Selamat malam, selamat berjumpa dalam pertemuan Advent yang kedua mengenai menjaga keluarga beriman dari budaya baru konsumerisme. Umat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama berbincang-bincang mengenai apa itu budaya konsumerisme baru. Kemudian yang kedua, yang membuat baru dari budaya ini apa? Lalu yang ketiga yang akan kita perbincangkan nanti adalah apa bahayanya? Dan yang keempat, bagaimana gereja memiliki pandangan tentang hal ini. Dan yang kelima adalah mengenai sikap bagaimana keluarga menyikapi budaya konsumerisme baru ini. Umat yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini kita buat di masa Advent ini sebagai persiapan kita untuk menyambut Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang akan lahir ke dunia. Sehingga nanti pada saat hari raya Natal, dengan sukacita yang penuh dan dengan sikap batin yang benar, kita bisa merayakan hari raya Natal. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali, membuka pertemuan kita yang kedua ini, kita akan bersama-sama membukanya dengan lagu pembukaan dan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh OMK Santo Petrus Palembang.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Juru Selamat umat manusia, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan pendampingan-Mu dalam masa-masa sulit kehidupan kami. Dan kini kami semua berkumpul hendak mendengar sabda kehidupan tentang bahaya konsumerisme baru. Semoga dengan sabda-Mu itu hati kami tergerak untuk saling membantu menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang tergerus oleh arus zaman. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian tadi persembahan dari OMK Santo Petrus Palembang yang sudah membuka acara kita dalam pertemuan Advent yang kedua ini. Buat kalian OMK Santo Petrus Palembang, thank you guys. Baik, umat yang dikasihi Tuhan, bersama kita sudah hadir Bapak-Bapak Romo dan juga salah satu wakil dari OMK pada malam hari ini. Romo dan Bapak-Bapak serta wakil dari OMK, selamat malam. Iya. Tentu kita berharap semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, umat yang dikasihi Tuhan, kita akan berbincang-bincang mengenai menjaga keluarga beriman dari budaya konsumerisme baru. Sudah ada Romo, Bapak-bapak dan juga wakil dari OMK, umat sekalian, yang pada malam hari ini akan berbincang-bincang bersama dengan kita. Hal-hal apa saja akan kita perbincangkan, yang akan kita gali bersama mengenai tema ini. Daripada penasaran, yuk kita langsung saja menyimak bagaimana sih mengenai tema kita pada pertemuan yang kedua ini, menjaga keluarga beriman dari budaya konsumerisme baru. Kepada Romo, Bapak-bapak dan wakil dari OMK, waktu sepenuhnya saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Romo Paroki Santo Petrus yang kita hormati dan kita cintai, Romo Yohanes Hari Subekti SCY. Selamat malam Romo. Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak sekalian dan perwakilan dari OMK. Selamat malam juga. Pada malam ini pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada bidang pewartaan Dewan Pastoral Paroki yang sudah mengundang saya untuk hadir pada malam ini dalam pertemuan Advent kedua. Mewakili lingkungan Santa Elizabeth, saya Budi Sadikin. Dan juga saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada Romo. Jujur Romo, sebelumnya setiap pertemuan lingkungan saya ini jarang bertanya Romo. Bahkan malahan tidak pernah bertanya. Makanya saya malam ini merasa senang sudah diundang, diberi kesempatan pula bertanya Romo. Baik Romo, begini Romo. Di dalam tema Advent kedua ini Romo, ada kalimat yang menarik buat saya Romo, yaitu konsumerisme baru, atau lebih tepatnya budaya konsumerisme baru Romo. Setelah sebelumnya saya mencoba membaca dari buku pedoman dan mau mengartikannya sendiri Romo, tapi sampai saat ini saya pribadi mungkin kita semua masih belum paham Romo
belum memahami atau bahkan menyadari apa itu budaya konsumerisme baru tersebut, Romo. Yang mau saya tanyakan kepada Romo, budaya yang bagaimana, Romo, konsumerisme baru tersebut, Romo? Mohon penjelasan dari Romo. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Senyatanya manusia bisa berbahagia di dalam aneka kesulitan kehidupan. Asal berani berkata cukup. Namun nyatanya manusia tidak pernah puas. Nah, manusia yang tidak pernah puas itu diberi judul konsumeris, yang maunya semua dinikmati, segala-galanya dimiliki. Maka yang berpaham mau menikmati segalanya itu diberi nama konsumeris. Isme itu paham. Nah, kalau sekarang membicarakan konsumerisme itu membicarakan bahwa paham yang sifatnya atau gaya hidup yang sifatnya menghabiskan segalanya. Menghabiskan, memboroskan, menghambur-hamburkan sampai habis. Itu konsumeris. Nah, ujungnya kalau sudah sampai di situ, namanya budaya ya berkaitan dengan gaya hidup. Apa yang terjadi dengan sikap konsumeris macam itu, kita merasakan di masyarakat kita sekarang ini. Sebagai ilustrasi saya ceritakan begini. Ada seseorang yang menghabiskan dana 111 juta rupiah untuk rawat kecantikan selama 3 bulan. Berarti 1 bulan habis 30 juta rupiah untuk rawat kecantikan. Banyak sekali. Nah, ini konsumeris, dia memikirkan sebanyak-banyaknya uang, sebanyak-banyaknya harta dipakai untuk memenuhi keinginannya. Bukan sekedar kebutuhan, memenuhi keinginannya. Ternyata orang ini justru menderita dan menyusahkan orang lain. Itu konsumerisme, ilustrasinya macam itu. Nah, untuk Pak Budi yang mewakili teman-teman, saya katakan ya, apakah di lingkunganmu, di tempatmu ada orang yang mentalitasnya macam itu? Kita nggak usah menjawab sekarang, tapi biarlah bertanya masing-masing orang. Itu jawaban saya atas pertanyaan Pak Budi. Terima kasih Romo penjelasannya. Baik, selamat malam Romo serta bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili OMK Santo Petrus Palembang. Jadi begini Romo, saya ingin bertanya, jika sesuatu yang baru itu sangat kekinian dan dekat dengan hidup kami para OMK, apa yang menjadi baru dari konsumerisme baru tersebut Romo? Terima kasih. Ya, paham konsumeris itu sudah lama. Barunya di mana? Barunya ialah orang diajak berpandangan bahwa dimengerti yang konsumerisme baru itu yang tetap sebetulnya mentalitas lama, tetap mau menghabiskan, menikmati segala-galanya untuk memenuhi keinginan hatinya. Nah, ini kalau orang beriman diberitahu bahwa kebahagiaan itu bukan terpenuhi semua keinginannya, tapi terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau orang muda mau berbahagia, itu bukan semua keinginan dituruti, tapi kebutuhannya terpenuhi. Ini pegangan kita. Nah, menjadi baru kalau orang muda punya pedoman, saya bahagia kalau saya terpenuhi kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Kalau hanya keinginan, nggak ada orang terpuaskan. Tapi kalau kebutuhan, Anda ingin makan,
ada. Anda ingin bersekolah, ada. Nah ini yang menjadi baru karena melihat dunia ini bukan sekedar terpenuhi keinginan tapi terpenuhi kebutuhan hidup. Begitu untuk yang orang muda saya jawab ya. Baik, terima kasih Romo. Iya. Romo dan Bapak dan OMK selamat malam. Saya mewakili dari lingkungan Sayotis. Nama saya Albertus Sarno Marjan. Ada beberapa hal yang memang saya kurang paham, Romo pengen saya tanyakan kepada Romo. Bahaya konsumerisme baru. Mengapa budaya konsumerisme baru saat ini dikatakan bahaya, Romo? Mohon dapat dijelaskan, Romo. Terima kasih. Ada ilustrasi begini, ada konglomerat. Kaya dia uangnya triliun lah. Konglomerat itu nggak pernah pakai celana panjang. Pakai celana pendek, namanya Bob Sadino. Maka kalau ingin jadi konglomerat, jangan pakai celana panjang. Iya. Nah, Bob Sadino itu memberi pedoman hidup untuk saya minimal belajar, mengatakan begini, orang misalnya memakai jam tangan harga 1.500.000 dengan harga 500.000 menentukan waktu yang sama. Orang naik pesawat terbang kelas bisnis dan kelas ekonomi sampainya sama. Ya, orang yang memakai tas harga 500.000 atau 50 juta sama yang dimasukkan. Nah, Bob Sadino orang kaya itu malah mengatakan begini, orang yang punya rumah 50 meter persegi atau 500 meter persegi sama-sama bisa kesepian. Sama. Nah, kalau konsumeris itu hanya menggunakan miliknya sesuai dengan keperluan, bukan sesuai keinginan. Nah, bahayanya Pak Sarno, bangsa kita ini atau masyarakat umumnya ya mau terpenuhi semua keinginannya. Dan itu enggak mungkin. Orang mau terpenuhi keinginannya. Tadi 2 contoh ya, contoh yang pertama mau kelihatan cantik banget padahal OMK enggak usah pakai macam-macam, macam dia ini cantik. Iya, enggak usah biaya tinggi. Untuk biaya juga enggak banyak, enggak ada uangnya mungkin. Tapi coba berpola pikir sederhana, secukupnya untuk mempercantik diri. Kalau ingin seperti tadi segala-galanya itu enggak mungkin, maka paham sunyi sepi kesendirian orang itu digambarkan oleh Bob Sadino tadi, yakni kalau punya rumah 50 meter persegi dan punya rumah 5.000 meter persegi, kalau mengalami kesepian ya sama kesepian, bukan karena itu. Tapi kalau orang berpedoman pada apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan, dia boleh mencicipi kebahagiaan ini. Nah itu Ananda yang tadi saya contohkan. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Kembalikan ke Romo. Nah yang baru itu mentalitas. Mentalitas dalam menggunakan barang-barang. Seperti kalau kita menuruti tawaran-tawaran dunia sekarang, alangkah enak lihat promosi barang-barang itu. Tidak berdosa punya barang-barang yang hebat itu tidak salah, asal secara wajar. Hanya yang salah kalau Anda bawa uang 1 juta pergi ke mall, sebetulnya untuk beli kebutuhan beli yang primer, lihat ini baik, ini baik, ini dibeli, lupa yang pokok. Itu bahayanya di situ. Mentalitas tuh harus dipakai dalam menggunakan barang-barang. Apalagi banyak orang yang bermental macam ini. Semua harus menjadi milikku. Barang-barang semua harus menjadi milikku.
Yang penting semua milikku, yang lain aku tidak mau tahu. Ujungnya ada kehancuran, korupsi, kehancuran kemasyarakatan karena orang mau ego sendiri. Karena mentalitas konsumeris tadi. Padahal hidup itu indah. Yang semrawut itu pola pikir kita, pikiran orang itulah menjadi semrawut. Hidup itu bukan hanya mencari yang terbaik, namun lebih kepada menerima kenyataan. Kalau di masa COVID ini kita menerima kenyataan, mudah-mudahan kita tetap boleh berbahagia. Kemudian soal cari rezeki, untung kalau kita dapat sedikit, mudah ngaturnya. Kalau banyak-banyak bingung ngaturnya. Maka Tuhan Yesus ngajari apa dalam berdoa? Berilah kami rezeki pada hari secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Ini firman Tuhan loh. Jadi kalau kita bisa mengatakan cukup, itu bisa berbahagia. Kalau kita susah, lapor pada Tuhan, cukup penderitaanku Tuhan, jangan ditambah. Kalau kita punya yang cukup-cukup lain, cukup. Nah cukup. Anda mau pergi ke Jakarta, uangnya cukup, nggak usah lebih, aman. Itu tanggapan saya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Baik Romo, Bapak-bapak dan teman dari OMK, selamat malam semuanya. Selamat malam. Romo, berbicara dalam tradisi iman Katolik, kami juga ingin tahu apakah juga konsen terhadap masalah konsumerisme ini yang baru ini adakah di dalam Injil tentang budaya konsumerisme ini? Ya jawab saya pasti ada lah. Zaman Tuhan Yesus yang paling dekat ya. Zaman Tuhan Yesus macam itu, banyak orang mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, lupa orang lain. Ujung-ujungnya bukan bahagia, tapi kerakusan dan kesulitan hidup. Bahaya dari konsumerisme ialah orang merampas hak orang lain. Akibatnya dirinya bukan bahagia tapi terempas. Pertanyaanmu saya jawab sekarang dengan Injil. Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di surga itu modelnya cinta. Kumpulkanlah cinta. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini Tuhan Yesus melihat murid-murid kok pengen kaya, pengen kelebihan harta, lihat orang-orang macam itu. Tuhan Yesus menegaskan, iya, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Gunakan harta secukupnya. Lalu Tuhan Yesus memberi wejangan lebih luas. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Diinginkan oleh Tuhan Yesus dan kita juga ingin punya mata yang melihat yang baik dalam hidup ini. Lihatlah temanmu, lihatlah saudaramu, lihatlah lingkunganmu. Mereka semua punya kebaikan. Ayo kita kumpulkan. Gak usah lihat kejelekan-kejelekan. Karena kita juga punya banyak kejelekan. Nah ini yang terjadi. Mengumpulkan harta berarti harta wujudnya cinta, bukan materi semata-mata. Kalau materi, mintalah pada Tuhan seperti dalam doa Bapa kami tadi. Berilah kami rezeki pada hari
secukupnya. Secukupnya. Kapan kita mengatakan cukup itu sudah bahagia? Kalau Anda menderita, sangat menderita, katakan, Tuhan saya sudah menderita, sudah cukup Tuhan. Biar Tuhan ngatur supaya hidup kita diubah, bukan menderita terus, menjadi penuh kebahagiaan. Itu mungkin Pak Kamdi mau bicara. Ya Romo, selamat malam juga Bapak-Bapak dan juga UMK. Selanjutnya ini berkaitan dengan kita sebagai anggota keluarga Romo. Tentunya kita sebagai keluarga Katolik, seperti saya adalah orang tua dari anak-anak, dan juga di rumah pasti ada anggota yang lainnya. Misalnya orang tua kita sendiri. Pertanyaannya dari saya, bagaimana menghadapi budaya konsumerisme yang baru ini, yang membahayakan ini untuk anak-anak kita, untuk mendampingi anak-anak kita Romo. Seperti itu saya pikir untuk penjelasan. Terima kasih pertanyaan Romo. Begini ya, menghadapi kesulitan anggota keluarga tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak mudah. Tidak mudah, tetapi bisa. Kalau Anda menanyakan bagaimana mendampingi anak-anak keluarga untuk tidak kena racun konsumerisme itu, ya pertama memang dari diri kita sendiri, dari pribadi kita. Seorang Romo juga kalau melarang umat jangan konsumeris, kalau Romonya bergaya hidup mewah ya lain ceritanya. Kalau bapak melarang anaknya jangan foya-foya, tapi bapaknya lupa kalau makanan gak enak pergi ke tempat lain, nah ini juga nggak cocok juga, konsumeris. Nah, seorang ibu juga demikian. Tapi saya yakin umat Katolik bukan begitu mentalnya, mendahulukan apa yang diperlukan keluarganya, bukan yang diinginkan. Kalau Anda ingin keluargamu rukun, damai, bertanyalah apa yang dibutuhkan keluargaku. Bisa enggak kupenuhi kebutuhan itu? Jangan pernah mencari jawab apa yang diinginkan keluargaku, apa yang diinginkan diriku dari keluargaku. Kalau keinginan enggak pernah terpenuhi. Dulu saya ingin punya motor. Terpenuhi pasti kurang lagi. Motor panas-panas, hujan-hujan kena. Nah, lalu ingin roda 4. Roda 4 masih juga enggak nyaman, yang lain kok mewah. Saya kok kendaraan jadul macam ini. Enggak pernah keinginan itu kalau enggak di-stop, enggak pernah. Kalau cukup. Dengan kata cukup, Anda termasuk keluarga yang bahagia. COVID-19 menyiksa rumah tangga, tapi kalau berani mengatakan cukup, cukup kita masih diberi berkat kesehatan. Cukup kita masih bisa makan, enggak usah makan daging terus, darah tinggi. Nah, itu cukup. Nah, gitu. Ini contoh konkret dalam rumah tangga. Kalau anak-anak ribut, makan enggak enak, ya makan secukupnya saja. Yang penting sehat. Ini yang harus dipraktekkan, mendidik itu. Tapi awal-awal supaya sukses, kita sendiri mempraktekkan itu. Jangan menuntut dari orang lain supaya hebat. Kita sendiri nggak bisa memberi contoh itu. Itu Pak Kamdi. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya, khususnya untuk keluarga-keluarga Katolik dalam hal mendampingi anak-anak atas penjelasan Romo. Terima kasih Romo. Baik. Itu tadi pertanyaan dari bapak-bapak dan OMK Romo. Mungkin masih adakah yang mau disampaikan lagi Romo? Monggo silakan. Yang masih terlewat belum kita tanyakan, belum kita gali Romo. Ya, saya mengatakan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan itu.
Dan saya juga mengajak, bukan saya mengkhotbahi, tapi mengajak, ayo belajar hidup dan berani mengatakan cukup dalam hidup ini. Belajar berani mengatakan cukup. Kita belajar dari konglomerat tadi itu, yang namanya Bob Sadino tadi. Cukup. Kalau bisa memakai jam yang harga 500.000, mengapa harus yang 500 juta? Mengatakan cukup. Kalau mau naik pesawat yang ekonomi, bisanya ekonomi, nggak usah menuntut yang harus lux, yang istimewa, karena sampainya sama. Ya, kalau mau makan juga tidak harus mewah tapi sehat. Ingat, dengan proses peristiwa pandemi ini, kita dituntut makan sehat, bukan makan yang mahal. Dituntut makanan yang sehat, bukan makanan yang mahal. Nah, yang sehat itu lebih murah daripada yang mahal. Itu kesimpulan saya, pandangan saya, mudah-mudahan berguna untuk pedoman hidup. Nanti kalau ketemu keluarga, ayo kita berani mengatakan cukup. Kalau susahnya enggak habis-habis, cukup Tuhan, tolong diganti kesusahan ini. Tuhan maha mengerti kok. Sekian. Ya, cukup Romo? Cukup. Baik, kita cukupkan. Kalau begitu. Ya Romo, Bapak-Bapak, dan juga umat yang dikasihi Tuhan yang berada di mana saja. Baru saja kita sudah menggali bersama-sama mengenai menjaga keluarga beriman dari bahaya budaya konsumerisme baru. Saya mau menyampaikan ulang saja pokok gagasan yang kiranya tadi sudah diungkapkan Bapak-bapak dan salah satu teman OMK yang ada di sini. Yang pertama, apa itu budaya konsumerisme baru? Yang sempat saya catat dari uraian Romo tadi adalah orang tidak pernah puas, mau menikmati segala-galanya. Lalu yang kedua, dari adik kita OMK, apa yang baru? Yang saya sempat catat adalah bahagia kalau keinginannya terpenuhi. Itu. Kemudian juga sikap mental ya. Sikap mental di mana apa yang digunakan itu mau dimiliki semua. Nah, itu. Kemudian bahayanya Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda sekalian yang berada di mana saja, bahayanya merampas hak orang lain. Ini tentu kan berbahaya sekali ya. Kemudian juga semua keinginan maunya harus dipenuhi. Semua keinginan pokoknya harus dipenuhi. Wah, ini tentu bahaya sekali. Lalu pesan kitab suci yang sempat saya catat adalah kitab suci mengajak kita untuk mengumpulkan harta secara bijak. Lalu dari pertanyaan terakhir tadi yang digali bersama, sikap di dalam keluarga. Romo menegaskan perlunya keteladanan, perlunya contoh, dan juga mendahulukan apa yang dibutuhkan di dalam keluarga. Itu beberapa poin penting dari pertemuan kita pada malam hari ini.
Dan saudari, kita sudah hampir di penghujung pertemuan yang kedua ini. Kita akan menutupnya dengan doa, dan nanti Romo, kami juga mohon berkat ya Romo ya. Ya. Itu setelah doa, Bapak Ibu Saudari yang berada di mana saja, sebagai pamungkas dari pertemuan kita pada malam hari ini, masih ada satu persembahan lagi dari OMK Santo Petrus Palembang yang akan menutup pertemuan kita dengan sebuah lagu yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman muda Gereja Santo Petrus Palembang. Maka untuk menutup acara kita pada hari ini, kami semua pengisi acara, Romo dan Bapak-Bapak, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya. Saudara-saudariku yang berada di mana saja, saya akhiri pertemuan Advent yang kedua ini. Kami segenap pengisi acara dan kru yang bertugas memohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, dan setelah doa nanti kita akan selesai pertemuan kita yang kedua ini. Selamat malam dan kita berdoa bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan boleh berkumpul bersama merenungkan sabda-Mu yang penuh hikmat. Semoga di masa penantian kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, kami semua selalu melihat sinar cahaya abadi sebagai tuntunan hidup kami dalam berziarah, mengusahakan kehidupan dengan lebih baik, sambil terus berdoa dengan penuh ketekunan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, saudara semua dan keluargamu dalam pergumulan hidup ini, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.